Selamat pagi, selamat siang. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan membahas contoh-contoh soal untuk persiapan pada PTS Gasal minggu depan. Nah, saya berharap pembahasan ini bisa menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dari tugas-tugas kalian yang kemarin ternyata banyak yang melakukan kesalahan. Nah, mari kita akan mengulang beberapa soal. Saya sudah menyiapkan 10 soal untuk pembahasan kali ini. Ya, kita akan memulai pembahasannya dari pembahasan kita yang awal, yaitu bilangan berpangkat. Saya mengambil satu contoh bilangan berpangkat dan ini operasi perkalian. Nomor 1, operasi perkalian pada bilangan berpangkat. Sangat sederhana ketika kita mengingat kembali prinsip operasi perkalian bilangan berpangkat. 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 7. Yang kita perhatikan adalah bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya 3. Karena bilangan pokoknya sama, artinya bahwa pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Pangkatnya 4 dan 7. Sehingga 3 pangkat 4 ditambah 7. Hasilnya adalah 3 pangkat 11. Jadi itu ya, perkalian berarti pangkatnya ditambah. Kemudian nomor 2. Ini adalah pembagian bilangan berpangkat. 5 pangkat 3 dibagi dengan 5 pangkat negatif 2. Tanda bagi ini berarti pangkatnya dikurangkan. Kalau kali, pangkatnya ditambahkan. Nah, sekarang kita lihat bilangan pokoknya sudah sama, sehingga kita tinggal mengurangkan saja. Kemudian kita tuliskan 5 pangkatnya adalah 3 dikurangi negatif 2. Nah, jadi kita hati-hatinya di sini. 3 dikurangi negatif 2. Tanda dikurangi dengan negatif itu artinya akan menunjuk kepada sebuah operasi penjumlahan. Jadi, cara menghitungnya adalah 3 ditambah 2. Sehingga hasilnya adalah 5 berpangkat 5. 5 bilangan pokoknya, pangkatnya 5 adalah jumlah dari 3 tambah 2. Nah, ini menjadi jumlah karena tadi dikurangi dengan negatif. Sekarang yang nomor 3. Yang nomor 3 ini campuran. Ada perkalian tetapi juga ada pembagian. Di mana perkalian dan di mana pembagiannya? Nah, ini kan P pangkat 4, R pangkat negatif 2. Nah, ini kan sebenarnya P pangkat 4 kali R pangkat negatif 2. Dibagi dengan P pangkat 2 kali R pangkat negatif 6. Nah, karena kita harus memperhatikan bilangan pokoknya, coba kita akan perhatikan bilangan pokok yang sama adalah P dengan P. Ini ya, P pangkat 4 dan P pangkat 2. Nah, P pangkat 4 dan P pangkat 2 ini ternyata dipisahkan dengan tanda bagi. Ini artinya bahwa pangkatnya dikurangi. Sehingga kita bisa tuliskan P pangkat 4 dikurangi 2. Nah, ini kan pangkatnya dikurangi. Sekarang kita melihat bilangan pokok R. R pangkat negatif 2 yang di depan ini dan R pangkat negatif 6. Ini.
tandanya adalah dibagi, sehingga bilangan pokoknya sudah sama, yaitu R, pangkatnya tinggal kita kurangkan, sehingga kita menuliskan R pangkat negatif 2 dikurangi negatif 6. Nah, jadi langkah ini adalah langkah yang penting, karena ini awal dari penyelesaian akhirnya. Nah, kalau langkah ini sudah salah, maka pastilah hasil di belakang ini nanti akan menjadi salah. Nah, sekarang kita hitung pangkatnya. Dari P terlebih dahulu. P pangkat 4 dikurangi 2, sehingga kita dapatkan P pangkat 2. Kemudian yang R ini kan agak panjang ini ya. Negatif 2 dikurangi dengan negatif 6. Seperti tadi, dikurangi dengan negatif itu menunjuk kepada tanda jumlah. Sehingga untuk R, kita sendirikan terlebih dahulu cara menghitungnya. R pangkat negatif 2 tambah 6. Nah, negatif 2 tambah 6 itu hasilnya 4. Nah, untuk P pangkat 2 ini kan sudah tetap, ini sudah selesai. Yang perlu kita hitung kan yang R tadi, pangkat dari R. Sehingga hasil akhirnya adalah P pangkat 2, R pangkat 4. Kemudian sekarang kita lihat yang nomor 4. Hampir sama dengan yang nomor 3, hanya di sini tandanya kali. Nah, lihat, itu ada bilangan pokok P, bilangan pokok R. Tandanya dikalikan. Tetapi ternyata di situ ada koefisien, yaitu angka 2 ini dan angka 3. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita kalikan dulu yang bilangan. Ini kan tandanya dikalikan. Sehingga bilangannya adalah 2 dan 3. Hasil kalinya adalah 6. Kita tuliskan dulu, kita kunci angka 6 di situ. Kemudian baru kita mulai dari bilangan pokok P. Bilangan pokok P pangkat 4 dan P pangkat 2 dikalikan sesuai dengan apa yang menjadi sifat perkalian bilangan berpangkat, maka pangkatnya dijumlah. P pangkat 4 kalikan P pangkat 2, berarti pangkatnya 4 ditambah 2. Kemudian yang bilangan pokok R, pangkatnya negatif 2 dan pangkatnya negatif 6. Nah, berarti negatif 2 ditambah dengan negatif 6. Sekarang kita hitung. 6-nya sudah dikunci, tetap 6. P-nya berpangkat 4 ditambah 2, berarti berpangkat 6. Dan R-nya negatif 2 ditambah negatif 6. Hasilnya adalah negatif 8. Jadi secara lengkap, hasil dari nomor 4 ini adalah 6P pangkat 6, R pangkat negatif 8. Ya, kita lanjutkan nomor 5 sampai dengan yang nomor 10. Contoh yang nomor 5. Sepertiga dipangkatkan dengan 0. Nah, yang perlu kita ingat adalah sifat ini. Saya tuliskan di sebelah bahwa jika A berpangkat 0, maka nilainya adalah 1. Apa maksudnya A? Jadi A ini adalah sembarang bilangan. Berapapun bilangannya itu, jika dipangkatkan 0, maka nilainya adalah 1.
Nah, jadi kalau kita kembali ke nomor 5, ada contoh soal sepertiga pangkat 0, maka nilainya 1. Nah, nanti kalau misalnya ada bilangan begini ya, negatif 2 pangkat 0. Nah, ini tentunya juga nilainya 1. Karena berapapun bilangan itu, positif atau negatif atau pecahan atau pecahan desimal, jika bilangan itu dipangkatkan 0 maka nilainya 1. Ya, baik, selesai nomor 5. Lanjut yang nomor 6. Nomor 6, akar dari 45. Kalau ada soal seperti ini, arahnya pasti kita akan menyederhanakan bilangan bentuk akar ini. Cara menyederhanakannya adalah bilangan 45 ini kita pecah menjadi perkalian 2 bilangan. Bilangan yang pertama adalah bilangan yang bisa diakarkan. Kemudian bilangan yang kedua itu sisanya. Jadi kalau 45 maka bisa kita jadikan perkalian 9 dengan 5. Kenapa 9? Karena kalau akar dari 9 itu ada, yaitu 3. Nah, ini saya beri tanda kotak. Jadi kalau akar 45, kalau disederhanakan bentuk akar ini akan menjadi akar 9 kali akar 5. Nah, akar 9-nya 3, akar 5-nya tetap. Jadi hasil akhirnya adalah 3 akar 5. Nah, untuk memudahkan angka-angka atau bilangan-bilangan yang bisa diakarkan adalah 4 gitu ya. 4 itu kan berarti kalau diakarkan adalah 2. Nah, jadi ini bilangan-bilangan yang harus kita perhatikan secara khusus. Kemudian 9. Nah, 9 seperti yang nomor 6 ini. Karena akar 9 adalah 3. Nah, berapa lagi? Nah, ini yang kalian harus kreatif. Saya beri contoh lagi 16. Karena akar 16 itu adalah 4. Ya, gitu ya. Atau sekarang kita berpikir terbalik. Bukan akar berapa, tetapi dari hasil akarnya ini. Coba perhatikan 2. 2 itu hasil pengakaran dari 4. Nah, maka perhatikan angka 4 ini. Kemudian 3. Hasil akar dari 9. 4. Hasil akar dari 16. Kalau begitu kita bisa menunjuk bilangan yang lain, yaitu 5. Berarti 5 itu hasil akar dari 25. Nah, jadi kita bisa berkreasi dengan pikiran kita dengan membalikkan langkah. Nah, gitu ya. Jadi untuk menyederhanakan itu kita cukup dengan melihat 4, 9, 16, 25, 36. Nah, karena 36 itu adalah kalau diakarkan 6. Nah, untuk lebih jelasnya penggunaan bilangan-bilangan ini, coba kita lanjutkan yang nomor 7. Nah, yang nomor 6 selesai nih ya. Sekarang 12. 12. Ini ya, saya beri tanda lingkaran. 12 itu kita jadikan 4 kali 3. Gini kan? Akar 4. Nah, akar 4 itu kan 2. Ini tadi. Nah,
kita tidak akan mungkin menjadikan 12 itu 6 kali 2, karena kalau memang benar 12 itu 6 kali 2, tetapi kan akar 6 itu akarnya tidak bulat, karena yang akarnya bulat adalah 4, kemudian 9, kemudian lagi 16, dan seterusnya. Ini ya, jadi kalian bisa cek dengan bilangan-bilangan yang lain. Kita kembali ke akar 12. Akar 12 kita uraikan menjadi akar 4 dan akar 3, ditambah dengan 8 akar 3. Nah, 8 akar 3 ini kan sudah menjadi bentuk sederhana. Kemudian akar 48. Nah, 48 ini bisa dibagi 16 ternyata. Ya kan, ini 16 karena 16 kali 3 itu 48. Nah, sekarang saya beri tanda merah ya. Saya beri tanda merah. Perhatikan bilangan yang ada di bawah tanda akar. 4 akar 3. Nah, lihat ini akar 3. 8 akar 3. Ini lihat akar 3 dikurangi akar 16 kali akar 3. Nah, ternyata sebuah soal itu nanti pasti akan diarahkan pada bentuk di bawah akar yang sama. Nah, contohnya ini diarahkan ke bentuk akar 3. Ya. Jadi kita lanjut satu langkah berikutnya ya. Akar 4 itu 2, ini. Kemudian akar 16 itu 4, ini. Nah, akar 3, ini akar 3. Karena bentuk bilangan di bawah tanda akar itu sudah sama, berarti kita tinggal menambahkan dan mengurangkan koefisiennya. Pada 2 akar 3 koefisiennya 2. 8 akar 3 koefisiennya 8. 4 akar 3 koefisiennya 4. Nah, sehingga kita cukup menghitung ini dulu. 2 ditambah dengan 8 berarti 10, dikurangi dengan 4 berarti hasilnya 6. Nah, ini kan 6. Dan karena bentuk bilangan di bawah tanda akar itu adalah akar 3, berarti akar 3 itu menjadi akhir dari penyelesaiannya. Artinya tadi kita hanya cukup menghitung koefisien dari bilangan akar 3 tadi. 2 ditambah 8, 10, dikurangi 4 adalah 10 dikurangi 4, 6. Hasilnya adalah 6 akar 3. Nah, sekarang kita lanjutkan pembagian bilangan berpangkat. 6 akar 10 dibagi dengan 3 akar 2. Prinsipnya, saya hanya mengingatkan prinsipnya, pembagian itu akan lebih mudah jika kita tempatkan menjadi, ini kan tandanya kan tanda bagi, jadi kiri dan kanan. Tetapi akan lebih mudah ketika kita ubah bentuknya menjadi pembilang dan penyebut. Kita baca dari awal, 6 akar 10 dibagi 3 akar 2. Berarti 6 akar 10 itu menjadi pembilang, 3 akar 2 itu menjadi penyebut. Nah, untuk menghitung hasil pembagian ini, kita cukup memisahkan, perhitungannya adalah yang bukan akar dengan yang bukan akar itu bisa kita bagi. Kebetulan ini 6 dan 3, sehingga kita bisa membaginya 6 dibagi dengan 3.
Nah, 6 dibagi 3 itu adalah 2. Ya, kita tuliskan dulu. Kemudian akar 10 dibagi akar 2. Ini seperti kita membagi dengan bilangan biasa, hanya bentuknya akar. Nah, seandainya kita lepaskan tanda akar ini, berarti kita hanya membaca 10 bagi 2. Nah, 10 bagi 2 itu adalah 5. Nah, hasilnya akar 5. Jadi seolah-olah kita itu menghitungnya bukan seperti bilangan bentuk akar, tetapi kita menghitungnya dengan perhitungan biasa. Ya, bisa dimengerti ya. Jadi yang bukan akar dengan bukan akar kita bagi, yang akar dengan yang akar juga kita bagi. Hasilnya ya tetap dalam bentuk akar, tetapi bilangannya adalah hasil baginya. Ya, sampai di sini, sampai nomor 8. Masih ada 2 soal lagi. Mari kita menuju ke soal nomor 9 dan nomor 10. Ya, kita melanjutkan di nomor 9. Soalnya adalah 10 per akar 5. Nah, ini arahnya akan merasionalkan bentuk penyebut yang bentuk akar ini. Langkah pertama, 10 dibagi akar 5 dikalikan dengan akar 5 per akar 5. Kita mengingat bahwa akar 5 ini terambil atau dimulai dari penyebutnya yang akar 5 ini. Sehingga saya baca ulang, 10 per akar 5 kali akar 5 per akar 5. Kemudian cara mengalikannya adalah menggunakan prinsip perkalian bilangan pecahan. Penyebut dikalikan penyebut, pembilang dikalikan dan pembilang. Kita kalikan pembilangnya terlebih dahulu. 10 kali akar 5, ini hasilnya 10 akar 5. Kemudian penyebut dikalikan dengan penyebut. Akar 5 dikalikan akar 5, hasilnya akar 25. Nah, akar 25 itu adalah 5. Kemudian yang atas itu 10 akar 5 tetap saja dulu di situ. Nah, bentuk ini 10 akar 5 dibagi akar 5 ini bisa saya tulis menjadi pembagian 10 dibagi 5. Kemudian akar 5-nya saya tulis tersendiri. 10 dibagi 5 adalah 2, sehingga hasil akhirnya adalah 2 akar 5. Nah, ini adalah soal yang mudah, jadi nanti kalian jangan sampai soal yang seperti ini salah. Baik, lanjut kita nomor 10. Nomor 10 ini adalah memfaktorkan. Ini adalah bab yang kedua, yaitu persamaan kuadrat. X pangkat 2 ditambah X pangkat 5X sama dengan 0. Ada 2 suku. Suku yang pertama ada X-nya karena X pangkat 2. Kemudian suku yang kedua ada X-nya yaitu 5X. Karena kedua suku ini semuanya ada X-nya, maka X itu bisa kita keluarkan. Kita keluarkan, kemudian kalau suku pertama dikeluarkan atau dibagi dengan X, maka yang tertinggal adalah X. Sehingga kalau ini kita kalikan dengan sifat distributif, maka X kali X akan kembali ke bentuk semula, yaitu X pangkat 2. Ya, kita lanjut di sini saja. Suku yang pertama kita bagi dengan X, tinggal X.
suku yang kedua yaitu 5x, kita bagi x tinggal 5. Nah, langkah selanjutnya, ini beberapa dari kalian ini mengerjakan soal seperti ini kemarin masih salah. Nah, jadi ini kita bagi menjadi dua bilangan. Bilangan yang pertama adalah x, bilangan yang kedua adalah x ditambah 5. Nah, seolah-olah kita mengalihkan dua bilangan ini dikalikan hasilnya 0. Sehingga ada kemungkinan bahwa bilangan yang pertama itu 0 atau bilangan yang kedua itu yang 0. Sehingga dihubungkan dengan kata atau. Sehingga langkah berikutnya adalah untuk menentukan jawabannya adalah x sama dengan 0 atau x ditambah 5 sama dengan 0. X sama dengan 0 itu sudah selesai. X ditambah 5 sama dengan 0 kita selesaikan. Nah, x ditambah 5 sama dengan 0 hasilnya adalah x sama dengan negatif 5. Dengan cara paling mudah dengan pemahaman, kita pindahkan bilangan 5 ini positif, kita pindah ke ruas kanan sehingga hasilnya negatif. Jadi hasil akhirnya adalah penyelesaian dari x pangkat 2 ditambah 5x sama dengan 0 adalah x sama dengan 0 atau x sama dengan negatif 5. Kalau ditanyakan himpunan penyelesaian, maka HP-nya adalah 0, negatif 5. Nah, jangan terpancing selalu nolnya yang di depan. Kita bisa juga menuliskan itu dibuat menjadi negatif 5,0. Jadi cara menuliskan itu tidak harus nolnya selalu yang di depan, tetapi bisa juga kita menuliskan negatif 5,0. Kedua jawaban ini adalah jawaban yang benar. Nah, itu 10 soal yang bisa saya bagikan pada pembelajaran kali ini. Nah, semoga ini bermanfaat dan bisa mengurangi kesalahan dari pekerjaan-pekerjaan tugas-tugas yang kemarin sudah kalian kerjakan. Nah, demikian, kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih perhatiannya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian.